Innovative Conference 2024 hadir untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Acara ini akan menghadirkan 3 sesi utama yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan di masa depan. Di sesi pertama, yaitu EduTalks, akan menampilkan 2 guru inspiratif pemenang kompetisi inovasi video pembelajaran yang akan berbagi informasi dan pengetahuan kepada kita semua. Dengan tema pertama, yaitu transformasi pembelajaran dengan teknologi cerdas, mengintegrasikan teknologi pendidikan untuk masa depan digital di ruang kelas. Dan tema kedua, pendidikan inklusif untuk semua, mengajar dengan hati dan metode adaptif di era modern. Beralih ke sesi utama yaitu Teach Insight, konferensi ini akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Indonesia yang akan membahas pengembangan guru berkelanjutan, strategi pengembangan diri, dan kepemimpinan guru di era digital. Selanjutnya yaitu sesi Edu Show, kita akan mengeksplorasi potensi kemitraan antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas untuk mendorong inovasi serta pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat Bapak Irfana Steviano, SPD MED, selaku PTP Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami hormati Dr. Zulfikar Alimuddin BHMM, selaku Founder and Chairman of guruinovatif.id. Yang kami hormati Bapak Puja Altiar, selaku Direktur PT Cipta Daya Inovasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suhirman MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Jauhar Muklis Salistianta SAG selaku Ketua Tim GTK Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para narasumber Guru Inovatif Conference pada tahun ini, serta Bapak Ibu peserta Guru Inovatif Conference 2024 yang hadir secara offline maupun secara online melalui kanal YouTube kami yaitu guruinovatif.id. puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Semoga acara yang akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Amin. Selamat pagi dan selamat datang di acara Guru Inovatif Conference 2024. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara yang ketiga adalah sambutan dan penyampaian keynote speech
oleh Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan disampaikan secara virtual melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para rekan pendidik luar biasa yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu para pendidik hebat yang sudah hadir dan berkontribusi dalam rangkaian acara Guru Inovatif Conference 2024. Saya Rahmadi Widiharto selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari tim Guru Inovatif yang sudah menyelenggarakan acara Guru Inovatif Conference 2024 dengan tema Pendidikan Masa Depan, Inovasi dan Investasi untuk Kesetaraan dan Kemajuan. Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sangat mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh para guru, pendidik, dan semua pihak terkait untuk menghadirkan solusi-solusi inovatif di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pendidikan masa depan terus mengalami perkembangan ke arah yang begitu cepat, kompleks, dan masif. Maka inovasi harus terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perlu menjadi catatan kita bersama bahwa jika tugas kita tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan budaya dan kebutuhan yang beragam, pendidikan inklusif dan inovatif merupakan investasi penting untuk menjawab tantangan dan pendidikan di Indonesia masa depan. Oleh karena itu, saya harap acara ini dapat menjadi tempat atau forum berbagi pengetahuan, ide kreatif, dan berkolaborasi untuk memperkuat kualitas pendidikan kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga acara ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan ke arah ekosistem pendidikan yang lebih baik. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Guru Inovatif Conference 2024, Inovasi Tanpa Batas, Pendidikan Berkualitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Puja Altiar selaku Direktur PT Cipta Daya Inovasi. Kepada Bapak Puja Altiar, kami persilakan. Terdengar? Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, yang pagi ini tadi diwakili oleh Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Yang terhormat, Dr. Zulfikar Alimuddin, Founder Guru Inovatif. Beliau berdua tadi secara virtual. Yang terhormat, Pengembang Teknologi Pendidikan PTP Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Irvana Steviano, SPD, MED. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Yang terhormat Kepala BBGP Provinsi DIY, Dr. Adi Wijaya, SPD, MA. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat kementerian, badan, lembaga, sekolah, dinas, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan mohon maaf jika ada salah ucap, pengucapan nama, jabatan, gelar, instansi, mohon dimaafkan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, pejuang pendidikan, baik yang hadir secara online lewat live stream YouTube ya, dan terutama yang hadir di ruangan ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua di acara Guru Inovatif Conference 2024. Dan last but not least, saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada tim Guru Inovatif, Pak Iksan dan seluruh personel Guru Inovatif atas kerja kerasnya telah berhasil menyelenggarakan Guru Inovatif Conference 2024. Mungkin tepuk tangan untuk tim Guru Inovatif. Luar biasa eventnya. Sesi pembukaan Guru Inovatif Conference 2024. Guru Inovatif Conference 2024 secara resmi akan dibuka dalam hitungan 5. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi awarding pemenang EduTalks Competition. Setelah melewati serangkaian penilaian dan inilah pemenang EduTalks Competition 2024. Penganugerahan Pemenang EduTalks Competition. untuk topik pertama, transformasi pembelajaran dengan teknologi cerdas, mengintegrasikan pendidikan untuk masa depan digital di ruang kelas. Juara ketiga, selamat kepada Bapak Agustinus Tampu Bulon MPD dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Juara kedua, kami ucapkan selamat kepada Ibu Igusti Ayu Madesri Rahayu SPD dari SMK Negeri 1 Klungkung. Dan juara pertama, kami ucapkan selamat kepada Bapak Adip Kurniawan SPD dari Min 2 Sleman. Selanjutnya, untuk pemenang EduTalks Competition Topik 2, Pendidikan Inklusif untuk Semua, mengajar dengan hati dan metode adaptif di era modern. Juara ketiga, kami ucapkan selamat kepada Ibu Rohma Nurmala SPDI dari RA Masito 2 Sinduta. Juara kedua, kami ucapkan selamat kepada Ibu Oktina Utami MPD dari SMA Negeri 1 Sentolo. Dan juara pertama, kami ucapkan selamat kepada Ibu Marleni Herman SPT MPD dari SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Selamat kepada para pemenang EduTalks Competition 2024.
Dipersilakan kepada para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung dan dimohon untuk Bapak Irfana untuk dapat membantu menyerahkan papan juara kepada para pemenang EduTalks Competition 2024. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, jadi EduTalks Competition ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Guru Inovatif Conference 2024. Ya, benar sekali Naswa, luar biasa sekali dari antusiasme Bapak Ibu sekalian ya. Tadi saya juga melihat dari Padang, wah jauh-jauh dari Padang untuk ke Jogja ya. Baik, juara pertama Bapak Adip Kurniawan SPD, luar biasa sekali. Kemudian diserahkan kepada Ibu Marleni Herman. Kemudian diserahkan kepada juara 2 topik 2, Ibu Oktina Utami, MPD. Dan juara ketiga topik 2, yaitu Ibu Rohmanur Mala, SPDI dari RA Masyito 2 Sindutan. Kemudian kami mohon kepada Bapak Puja untuk menyerahkan sertifikat kepada juara pertama topik pertama yaitu Bapak Adip Kurniawan. Kemudian kepada juara pertama topik kedua Ibu Marleni Herman. Selanjutnya untuk juara kedua topik kedua Ibu Oktina Utami. Dan juara ketiga topik kedua Ibu Rohmanur Mala. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Iksan Putra untuk dapat membantu menyerahkan goodie bag kepada para pemenang EduTalks Competition 2024. Untuk pertama juara 1 topik 1 Bapak Adip Kurniawan. Selanjutnya juara 1 topik 2 Ibu Marleni Herman. Selanjutnya diserahkan kepada juara kedua yaitu Ibu Oktina Utami. Dan kemudian diserahkan kepada juara ketiga topik kedua Ibu Rohmanur Mala SPD. Baik, dipersilakan untuk para pemenang untuk foto terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Irfana, Bapak Puja dan Bapak Iksan untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari foto formal terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Ya, jangan lupa senyum deh Bapak Ibu. Foto formal sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin bisa gaya bebas. Bisa tidak? Oh, love kecil saja, J. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kami persilahkan untuk Bapak Irfana, Bapak Puja, Bapak Iksan dan para pemenang untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk para pemenang. Luar biasa sekali ya Gilang, bahkan ada yang jauh-jauh dari Padang untuk menghadiri acara Guru Inovatif Conference pada hari ini. Baik, benar sekali Naswa, luar biasa sekali ya antusiasmenya dari Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi EduTalks yang akan dibawakan oleh Bapak Adip Kurniawan SPD dari Min 2 Sleman sebagai juara pertama EduTalks Competition 2024. Dengan topik 1, transformasi pembelajaran dengan teknologi cerdas, mengintegrasikan teknologi pendidikan untuk masa depan digital di ruang kelas. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Adip Kurniawan SPD, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GI Konfren atas kesempatannya. Nama saya Adib Kurniawan. Saya mau bercerita sedikit, nggih. 4 tahun yang lalu, COVID menuntut pendidikan untuk belajar dari rumah. Saya ini guru olahraga, Bapak Ibu. Guru olahraga. Terima kasih. Saya ini guru olahraga, nggak kebayang pada saat itu pelajaran olahraga dilakukan secara online. Kayak gimana itu? Nah itu. Terus kemudian setelah itu bagaimana nih caranya teknologi bisa merubah gaya belajar terutama olahraga. Nah saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, sekolah dasar, tepatnya di Min 2 Sleman. Di situ anak-anak siswa usia 8-12 tahun itu lagi semangatnya olahraga nih. Tahap perkembangan motoriknya sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau tatap muka 3 jam selama seminggu itu masih kurang anak-anak. Pengennya main terus, istirahat itu pasti main terus. Nah itu. Kemudian pasca COVID, anak-anak sudah canggih, mainin gadget itu udah canggih. Bahkan bapak ibunya mungkin kalah terampil daripada anaknya gitu kan. Itu menjadi tuntutan bagi bapak ibu guru atau saya untuk menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang membuat siswa menarik, siswa tertarik, enggak melulu menjelajah ke dunia yang lain, tapi masih ke dalam pembelajaran. Nah kemudian sejak tahun 2013 saya mulai menjadi guru di SMA 6, Bu Pur itu guru saya. Itu saya mencoba menggunakan metode teaching game for understanding. Jadi menggunakan permainan untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu materi. Karena dimanapun ya, di madrasah atau di sekolah manapun, pelajaran olahraga itu pasti menjadi favorit buat anak-anak atau buat siswa. Pasti senang kalau olahraga. Jadi kalau tidak menggunakan suatu pembelajaran yang menarik, jadi aneh gitu. Kemudian faktanya nih Bapak Ibu, siswa itu paling seneng kalau praktik olahraga. Praktik olahraga seneng sekali. Tapi kalau pembelajaran teori olahraga belum tentu seneng. Nah kemudian itu menjadi tantangan bagi saya pribadi atau Bapak Ibu guru untuk menciptakan suatu inovasi pembelajaran. Di Min 2 Sleman, kami selalu membuat video pembelajaran berupa animasi kartun. Tapi yang jadi poinnya adalah Bapak Ibu, kalau bisa jangan copy paste dari video YouTube yang lain. Kalau bisa video itu poinnya adalah kita yang tampil di video tersebut. Karena anak itu tidak hanya butuh sebuah video materi dipantengin, oh seperti ini, enggak juga sih. Anak itu butuh karakter seorang guru dalam video pembelajaran tersebut. Oh ini guru saya, anak butuh interaksi dengan bapak ibu gurunya. Itu yang menjadi poin. Terus kemudian teknologi ini berkembang sangat cepat Bapak Ibu. Semua yang ditanyakan bisa ada lewat gadget. Nah itu menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru. Namun yang perlu disadari adalah teknologi pembelajaran ini nggak bisa ngajarin budi pekerti Bapak Ibu. Itu pentingnya Bapak Ibu guru, terutama saya pribadi, untuk mengintegrasikan pendidikan karakter, terutama budi pekerti, dalam teknologi pembelajaran. Dalam video-video pembelajaran harus selalu ditanamkan budi pekerti, adab, dan lain sebagainya. Karena itu penting, jangan sampai anak berselancar dalam dunia maya, tapi adabnya tertinggal. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Masa depan adalah pembelajaran dengan teknologi digital, namun pembelajaran dengan budi pekerti
adalah fundamental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Adip Kurniawan SPD selaku juara pertama EduTalks Competition Topik 1. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki EduTalks yang akan dibawakan oleh Ibu Marleni Herman SPT MPD dari SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Sebagai juara pertama EduTalks Competition dengan topik kedua, pendidikan inklusif untuk semua, mengajar dengan hati dan metode adaptif di era modern. Jauh-jauh dari Padang dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Marleni Herman SPT MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini berada dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Marleni Herman. Saya adalah seorang guru di SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Dan saya memulai karir saya di sana sejak tahun 2006 Bapak Ibu. Dan itu saya mulai dari menjadi seorang guru TK di TK Islam Al-Azhar 32. Dan Alhamdulillah Allah izinkan saya pindah ke instansi SD Islam Al-Azhar 32 sejak tahun 2010. Itu pun dengan background latar belakang pendidikan saya itu masih sarjana peternakan. Dan di tahun 2012 saya mengambil pendidikan yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan itu pasca sarjana pendidikan dasar di Universitas Negeri Padang. Saya merasa saat menjadi guru SD itu, ilmu saya sangat minim sekali Bapak Ibu. Karena saya kan sarjana peternakan, kok bisa ya jadi guru? Nah, dari disitulah saya merasa termotivasi bagaimana agar ilmu yang saya miliki ini bisa saya asah lebih bagus lagi di pendidikan dasar. Makanya saya ambil jurusan pendidikan dasar biar saya lebih fokus kepada sekolah dasar. Nah, disinilah Bapak Ibu saya memulai membuka pengetahuan, pemikiran saya dan wawasan saya ternyata berada di dunia pendidikan itu sangat menarik dan juga unik karena bertemu dengan para anak murid yang berkarakter berbeda-beda dan juga berlatar belakang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, karena di sini saya mengambil topik tentang mengajar dengan hati, makanya saya berpikir bagaimana menjadi seorang guru yang mampu mengantarkan pembelajaran di depan kelas dengan cara yang menarik dan membuat anak murid juga tersentuh. Di situ juga nanti akan ada seperti hubungan emosional antara murid dengan guru, murid dengan murid. Nah, saya juga walaupun masih mengajar di sekolah dasar, tapi berusaha di setiap kesempatan, berusaha untuk membuat kelompok belajar, Bapak Ibu. Jadi anak-anak tersebut saya minta untuk belajar berkelompok, agar mereka saling bisa membangun komunikasi satu sama lain, dan bagaimana menghargai orang lain saat mereka menyampaikan pendapat. Kemudian belajar kelompok ini tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Dan saya juga pernah meminta anak-anak belajar kelompok itu di salah seorang rumah temannya. Anak-anak SD itu ternyata sangat senang sekali Bapak Ibu saat mereka diminta belajar kelompok itu di rumah temannya. Dan yang saya sangat terharu saat itu adalah melihat pembiasaan yang mereka dapatkan di sekolah seperti sholat berjamaah, saat mendengar azan berkumandang, itu juga mereka lakukan di luar sekolah seperti di rumah temannya tersebut. Lalu saya juga berusaha membuat mereka termotivasi dalam belajar, tidak hanya karena terpaksa karena takut dimarahi guru, tetapi saya berharap mereka mendatangkan motivasi itu dari dalam hati mereka. Kalau mereka memang butuh pembelajaran tersebut. Nah, itu saya juga memiliki trik pada waktu itu memberikan reward kepada mereka. Ya mungkin rewardnya tidak perlu mahal ya Bapak Ibu ya. Yang penting anak-anak itu senang. Walaupun cuma dikasih kue harga 1.000 atau permen, itu mereka senang sekali.
Mereka bahagia karena apa yang mereka lakukan diberikan apresiasi oleh gurunya. Kemudian hal yang saya lakukan terkait untuk pembentukan karakter murid, saya juga berusaha memberikan aksi nyata terhadap materi yang dipelajari oleh anak-anak. Contohnya Bapak Ibu ya, saat belajar tentang rumah sehat. Nah itu saya minta anak-anak melakukan aksi nyatanya itu di akhir materi dengan membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, atau mungkin misalnya membersihkan taman di sekitar sekolah. Itu sebagai salah satu bentuk kalau belajar itu harus ada aplikasinya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan saya juga Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi, itu karena saya termotivasi saat kita COVID. Dan saat COVID itu saya banyak belajar tentang bagaimana penggunaan teknologi untuk dituangkan ke dalam pembelajaran. Nah, jadi anak-anak yang saya ajarkan Bapak Ibu tidak hanya membuat kreativitas dalam bentuk yang langsung seperti menggunting, melipat, dan juga mungkin dalam bentuk menggambar, tapi juga saya himbau anak-anak untuk bagaimana cara menggunakan Canva. Jadi saya bimbing siswa secara satu persatu di dalam kelas agar mereka tahu ternyata gadget itu tidak hanya untuk bermain game online, tidak hanya untuk media sosial, tapi juga untuk mendukung pembelajaran yang selama ini mereka lakukan. Nah, di situ anak-anak sungguh tertarik sekali saat diminta membuat kreasi dalam bentuk Canva, apakah itu dalam bentuk presentasi, poster. Di situ mereka bisa mengembangkan minat dan kesukaan mereka. Pernah waktu itu saya meminta sebuah kelompok untuk membuat sebuah presentasi dalam bentuk Canva, itu beragam-ragam Bapak Ibu yang mereka buat. Ada yang pakai musik, ada yang mereka masukkan sendiri suaranya. Nah, itu sudah luar biasa kalau misalnya untuk anak sekolah dasar Bapak Ibu yang memiliki tingkat kreativitas yang mungkin akan dibawanya nanti sampai SMP, SMA. Jadi di SD itu mereka sudah kenal, oh ternyata buat presentasi bisa menggunakan Canva atau menggunakan teknologi yang lain. Dan dalam mengajar dengan hati itu dan menggunakan metode adaptif yang sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan metode-metode dan model yang sesuai kebutuhan murid itu sangat membuat murid senang saat belajar Bapak Ibu. Tentu juga dengan guru saat menyampaikannya juga akan lebih senang lagi karena anak-anak yang melihat pembelajaran tersebut tertarik dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi kali ini saya akan tutup dengan kalimat mengajar dengan hati dan metode adaptif adalah kunci untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Mari kita bersama-sama terus belajar dan mengembangkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Marleni Herman SPT MPD. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Marleni Herman SPT MPD. Terima kasih kepada kedua pemenang EduTalks Competition yang sudah memaparkan topik yang sangat luar biasa hari ini. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi Teach Insight dengan tema pengembangan guru berkelanjutan, strategi pengembangan diri dan kepemimpinan guru di era digital dengan adaptasi keterampilan menuju digitalisasi pendidikan yang akan diisi oleh pembicara luar biasa kita, yaitu Bapak Irfana Steviano, SPD, MED. Sebelum memasuki sesi ini, izinkan kami membacakan CV dari Bapak Irfana Steviano, SPD, MED. Bapak Irfana Steviano adalah pengembang teknologi pembelajaran di Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dengan IPK 3,9 dan Magister Computers and Education dari Ohio University USA dengan IPK 3,89. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjadi Program Director di Muslim Student Association dan Multimedia Specialist di Alden Library, Ohio pada tahun 2008 hingga 2009.
Selama lebih dari 17 tahun pada tahun 2005 hingga 2022, beliau mengembangkan multimedia pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang teknologi pendidikan, kita akan dapat banyak wawasan dan juga ilmu baru dari beliau. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Irvana Steviano, SPD MED. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, langsung saja kalau gitu Bapak Ibu. Izin berdiri ya. Tolong cakepnya. Oh, oke. Sebentar. Bunga mawar harum mewangi. Tumbuh subur di tepi kali. Guru inovatif penuh dedikasi, menciptakan inovasi yang bermakna. Ke pasar pagi beli durian, pulangnya mampir beli ketela. Inovasi guru mencerdaskan generasi, masa depan cerah untuk Nusantara. Nah, kalau yang ini versi saya. Ingin rasa memakan kari. Kari cendawan batang keladi. Girang rasa tak berperi, bertemu Bapak Ibu yang baik. Siap, sebentar saya minta tolong untuk dokumentasinya. Dibantu ya Mbak, nanti dari handphone saya. Baik Bapak Ibu, tadi alhamdulillah Bapak Ibu, di sini siapa yang sudah pernah dengan saya? Webinar atau apa? Ada 1, 2, 3, Padang. Waduh, masih baik yang belum, gak apa-apa, alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, saya Irvana Steviano, saya pengembang teknologi pembelajaran. 17 tahun saya di Pustekom, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pustekom? Aku Cinta Indonesia, ada yang tahu? Nah, kalau yang tahu ketahuan usianya itu. Lama sekali itu. Nah, di Pustekom berubah menjadi Pusdatin, masih ada di sana. Lalu sekarang saya ada di GTK, di Guru Pendidikan Dasar. Nah, di luar dari sana juga saya seorang pengurus aktif Majelis Ulama Indonesia di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Pusat ya, di Proklamasi. Lalu saya juga sekarang juga mendapat amanah lagi menjadi seorang CEO Lembaga Amil Zakat Nasional, Jalaluddin Paneh Foundation. Jadi Bapak Ibu, ilmu yang saya miliki atau yang ingin saya share ini insya Allah bermanfaat sekali Bapak Ibu. Nah luar biasa Bapak Ibu, Bapak Ibu hebat ini kalau saya tanya nih Bapak Ibu ya, ini ditugasi atau gimana Bapak Ibu? Ditugasi? Siapa yang nugasin? Berani-beraninya dia nugasin. Oh iya ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya putar balik, yang menugasi mungkin kepala sekolah atau dinas gitu ya. Tapi Bapak Ibu hadir di sini kan? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa nggak ridho, nyampe nggak? Jadi yang nugasin siapa? Berarti kalau yang nugasin Allah berarti super kan? Dari sekian puluh ribu mungkin guru di kota Yogyakarta sekitarnya, ini hanya 5.000 yang nyampe nih. Artinya Bapak Ibu di sini nih orang-orang pilihan. Gak mungkin. Bagi orang yang beragama tidak mungkin ada kosakata kebetulan. Gak ada. Semua memang sudah qadarullah. Semua memang sudah ada jalannya. Mau tadinya dia yang harus datang, dia sakit segala macam, tiba-tiba saya Pak pagi-pagi di WA harus datang. Apapun ceritanya, apapun alasannya, nggak ada yang kebetulan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon disimak karena materinya banyak sekali. Boleh ditampilkan slide saya. Oh iya, dari ini ya. Nah ini dia, tongkat ajaibnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi saya ingin berbagi berbagai hal, terutama, nah ada yang sudah pernah pakai AI.
Apa yang dipakai itu? Apa yang dipakai? Kalau di Jawa Barat banyak. Teh ai gitu kan. Kalau di Jogja nggak ada kayaknya nih. Boleh? Guru TK mana? Guru TK. Oke, mana suaranya guru TK? Sekali lagi guru TK. Guru SD. Guru SMP. Guru SMA. Yang SMK. Oke, siap Bapak Ibu ya. AI ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Amazing banget. Nah, jadi dia ini merupakan the next level. Ini alhamdulillah. Kita ini masih hidup di zaman ini. Ini zaman luar biasa nih, zaman luar biasa. Ya, Bapak Ibu, AI ini amazing banget. Nah, jadi sebentar sinyalnya kecepatan. Kita percaya kan dunia kiamat ya? Mei 3, 2023. 83 juta pekerjaan hilang. Hari ini yang kemarin bulan ini ke bank datang setor uang, nabung, ngeprint buku tabungan ada. Tunjuk tangan. 1. Yang lain 2 bulan ini ke bank. Udah nggak ada. Tuh. Sekarang coba cek. Biasanya bank itu sekarang adanya di mana sekarang? HP. Kalaupun kita mau datengin biasanya ke mall. Ya kan ada di mall sekarang dia tuh. Mau buka buku tabungan kecil-kecil. Oke. Lagi. Maka 83 juta pekerjaan tuh hilang. Bapak Ibu masih ngajarin dengan ilmu-ilmu yang dulu saya diajarinnya gitu Pak. Kan bukunya sama Pak. Yang dulu sama yang sekarang saya pakai. Masih tuh. Nanti korbannya gimana Bapak Ibu? Korbannya. Ada yang punya anak-anak lagi kuliah? Ada ya. Kakak, Mbak, udah dapat panggilan kerja belum? Belum mah. Abang udah dipanggil belum? Belum mah. Nah, itu korbannya anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu nggak berubah. Ini 83 juta, dunia yang paling terdampak itu dunia pekerjaan. Lapangan kerja itu berdampak sekali. Dia udah nggak melihat kamu S1, iya, enggak. Skillnya apa? Soft skillnya apa? Itu yang sudah dilihat. Maka di sini dikatakan, kalau mau bertahan, kalau mau survive, soft skill. Soft skill apa Bapak Ibu? Yang di shop atau di oseng atau? Soft skill, salah satunya. Nah, Bapak Ibu, dari hampir seluruh peserta di sini, yang berani diri langsung 1 orang. Bapak Ibu punya anak-anak, ngelamar kerjaan. Nah, kamu mau lamar kerja di sini? Iya. Keterampilan kamu apa? Itu Pak. Nah, komputer Pak. Oh, komputer, iya. Kira-kira diterima enggak? Enggak diterima. Saya aja jadi ragu-ragu gimana cara Bapak Ibu ngajar di kelas. Iya, karena komunikasi ini basic, dasar. Datang ke kelas. Selamat pagi anak-anak. PR-nya kumpulkan di depan ya. Ini mantap banget nih kan, luar biasa nih. Tapi kalau teman-teman, sama Bapak Ibu semuanya di sini kan kita butuh motivasi. Nah guru itu harus bisa memotivasi siswanya. Pagi-pagi ada yang belum sarapan, ada yang habis diomelin emaknya. Ada yang jatuh lah di perjalanan segala macam tuh ya. Ada yang kesiangan segala macam, kita nggak bisa mengkomunikasikan. Mengkondisikan ruang pembelajaran itu menjadi nyaman. Maka saya ragu juga jadinya. Gimana Bapak Ibu memulai suatu pelajaran tuh, memulai suatu kegiatan di kelas. Kalau guru TK mungkin proven ya. Apapun yang terjadi, ayo ceria anak-anak semuanya. Nah, jadi senang saya juga kalau ngajar di TK. Nah Bapak Ibu, udah nggak bisa anak didik kita sekarang nggak bisa komunikasi. Apalagi udah gadgetnya 24/7.
Jadi gimana harusnya Pak? Sering-sering dia dikasih panggung, sering-sering dia harus tampil, sering-sering dia harus ngomong. Jangan Bapak Ibu terus yang ngomong. Itu pertama. Karena dampaknya di sini. Dampaknya di pekerjaan mereka nanti berikutnya. Boleh di play ini Mas? Diklik. Boleh dibantu klikkan? Ya. Suaranya keluar nggak ya? Ada suaranya Mas? Bisa dikeluarin? Viral di media sosial. Oke, nanti saya ceritakan. Oke. Ya, boleh di pause dulu. Saya ceritakan sambil dicari tahu kenapa suaranya nggak muncul ya. Oke, silakan Mas sambil diperbaiki kenapa suaranya nggak muncul. Bapak Ibu, nonton nggak berita ini? Lamarannya 20 orang, yang ngelamar 100-an lebih. Dan tahu nggak lamaran yang dibuka itu di toko warung sebelah. Berarti ada hal yang menarik nih. Di antara ratusan pelamar itu, ada nggak yang sarjana? Banyak pasti. Loh, sarjana normalnya kita ngapain ngelamar di warung sebelah? Bener nggak? Emang yang dimana? Itu kan ada waiter yang dibutuhkan. Kenapa mereka seperti itu? Jadi ada satu sisi bahwa pekerjaan ini sulit nih kayaknya nih. Pekerjaan sulit. Buktinya kita lihat tuh. Tapi ada sisi lain lagi. Dia mencoba melamar, nggak dapat. Akhirnya mungkin dia menurunkan grade-nya ya. Menurunkan. Udah deh, yang ada dulu deh. Sambil nyari yang bagus. Itu kira-kira kan. Loh, padahal Bapak Ibu di sisi lain jumlah pekerjaan baru itu banyak sekali. Jumlah pekerjaan baru. Cuma keterampilannya nggak nemu. Tidak dimiliki. Nah, contoh ya. Ini saya cek. Contoh nih. Bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang agama. Biasanya saya juga ngasih tahu nih. Pemuka agama, ulama segala macam. Kalau masih ilmunya pas-pasan. Itu sama AI lewat. Di Dubai itu udah. Ini fatwanya gimana ya Ustadz? Itu udah pakai AI. Ustadznya udah tahu mazhab 4 mazhab itu udah apal dia. Jadi sumber informasinya udah dibatasi. Dia hanya mengambil kesahihannya saja. Nah, di sebelah kirinya penulis berita saja di Guardian itu udah menggunakan AI. Penulis-penulisnya. Bagi kita gitu ya. Cina sendiri tahun 2018 sudah mulai ngajarin AI untuk anak TK. Tahun 2018, anak TK Pak, gimana ceritanya itu Pak? Yang diajarin itu namanya computational thinking. Dari sini ke meja itu 10 langkah Bapak Ibu. Kalau saya geser 5 ke kanan, gimana supaya saya ke meja itu? Berapa langkah yang harus saya lakukan? Nah kan bingung saya juga. Bisa lurus 10, belok kiri 5, bisa kan? Bisa lurus dulu ke sini ke kiri 10, ke depan 10, baru 5 kan? Itu computational thinking. Enggak harus belok kiri dulu, satu langkah doang, satu solusi. Enggak. Nah ini numerasi Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu udah mulai diajarkan logikanya dari TK. 1 tambah 1, 2. Kenapa tiba-tiba angka 1 ditulis begitu Bapak Ibu? Kenapa angka 2 itu yang kayak bebek? Ada yang nanya gak siswanya? Kita juga menghindari kan, dia nanya itu juga kan? Kita nggak tahu juga itu gimana. Jadi ada sebab musababnya dulu harusnya. Barang-barang konkretnya dulu. Nanti simbolisasinya angkanya. Luar biasa nih Bapak Ibu nih. Sekarang semakin canggih. Pak dulu saya batu aja saya tulis, saya apalin, saya tulis, saya pinter Pak. Iya ya.
Sekarang ilmu-ilmu kognitif itu makin hebat. Makanya sekarang banyak-banyak ada parenting, ada psikologi anak, ada semuanya. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu nih ya, bapak-bapak itu rata-rata hanya 4.000, mungkin maksimal 5.000 kata per hari. Udah kerja nih seharian kan? Pulang ke rumah, Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam, Bapak baru pulang. Iya. Gimana di kantor? Ya biasa aja. Kok gitu aja sih ceritanya? Cerita dong gimana, ini udah seharian ditungguin segala macam. Nah ibu-ibu itu 6.000 sampai 8.000-an. Si bapak udah habis duluan di kantor. Pulang ke rumah udah habis kosakata dia. Si ibu masih banyak nih. Gak nemu nih. Berantem dan sebagainya. Padahal ada ilmunya. Makanya kepoin Dokter Aisyah Dahlan. 15 menit suami pulang, bapak pulang, jangan dicolek-colek, biarin dulu. Kalau dia senyum, baru colek. Kalau nggak senyum dulu, tenangin aja dulu, biarin. Biar makan dulu segala macam, nanti keluar sendiri tuh. Kenapa dia? Apa yang terjadi dengan dirinya gitu. Nah ini aja ilmu baru ya. Gak ada nih dulu nih. Lagi Bapak Ibu. Jadi apa nih? Bapak Ibu sekarang yang harus Bapak Ibu lakukan, keterampilannya harus diadaptasi. Lalu digitalisasi. Ini dalam event ini kan berkata tentang digitalisasi. Nah adaptasi kayak gimana Bapak Ibu? Pertama, sekarang kalau saya tanya dari 1 sampai 10 Bapak Ibu. Saya tes dulu, Canva-nya level berapa? Yang 1 sampai 5 ada? Wih, gak ada, oke. Yang 5 sampai 10? 1 sampai 5 gak nunjuk, 5 sampai 10 juga masih geleng-geleng. Berarti belum tahu Canva? Tuh, lagi saya ulang. 5 sampai 10. Nah ini semakin meragukan di kelas kayak gimana nih. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Nah lalu sekarang Bapak Ibu itu alat teknologi yang punya strategi pedagoginya. Gimana ngajarin? Dia itu kan alat. Aduh mati listrik, hari ini pulang ya. Lah gimana? Laptop saya rusak, hari ini pulang ya. Lah itu kan alat. Itu alat Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami nih cara ngajarnya. Lalu evaluasinya. Pernah diprotes nggak sama siswa nilainya jelek? Ada yang punya pengalaman siswa protes? Ada? Mereka takut semua ya. Ya bukannya apa ya, tapi pengalaman pribadi saya ketika di Amerika, itu kita protes loh. Teman saya itu dapat B-, nyamperin. Prof, kenapa saya B-, Prof? Oh begini. Oke, jadi nanti ketika diskusi ada satu kompromi. Oke, kamu kalau mau nambah upgrade, kamu entah dia ujian ulang atau dia bikin project. Gitu. Project biasanya dilakukan project. Nah jadi Bapak Ibu, evaluasi itu Bapak Ibu, alat-alat ini terukur dan terstandar. Kalau Bapak Ibu sudah mau menggunakan aplikasi, ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, analisa. Kok bagus nih anak ya, makin naik terus, bagus. Tapi makin turun. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak dirasa-rasa lagi loh. Bapak Ibu 20-30 anak, satu kelas, 40 ada? Ada yang hafal masing-masing tuh. Nilai-nilainya. Ini pasti nih anak nih gitu ya. Paling kita 5-10 anak yang domainnya kebanyakan. Sisanya gimana? Korban manusiawi kita ya, lupa. Kehilapan kita. Nah, tapi dengan ada teknologi kita punya data. Kita punya data Bapak Ibu. Coba di play Mas, mudah-mudahan ini sudah bisa suaranya keluar. Oke. Use AI algorithm and to together imitate a very like Da the best Vinci teacher plus in the world. Einstein
together to give every student in this world equal education right to have a personal tutoring for each of them and with very cheap price so that we all can have the best education level in Di the pause world. dulu Mas. Oke, ini kalimatnya saya mau paraphrase dulu ya. Kalau anak-anak itu bisa milih, Bapak Ibu nilai sendiri nih. Dia mau milih diajar guru-guru yang hebat atau Bapak Ibu? Kalau dia punya pilihan, ada nih satu lagi guru nih. Ini keren nih guru nih. Kalau dia punya pilihan nih, kira-kira dia masih akan tetap memilih Bapak Ibu atau tidak? Itu tolong dijawab di hati masing-masing ya. Tenang Pak, saya tetap digaji. Oke. Tapi di yaumul akhir, belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Dunia selamat, yaumul akhir. Itu si Fulan, di kelas kamu gak pernah layanin tuh. Dia nanya kamu omelin, dia nanya kamu omelin. Kena juga. Kena juga Bapak Ibu. Nah, ini dia bilang, untuk daerah-daerah perbatasan, setiap anak dapat guru selevel Einstein dan Da Vinci. Bangkit dia dalam kubur dia. Ditanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab. Coba Bapak Ibu saya tanya nih, seumur karir Bapak Ibu, berapa jumlah pertanyaan dari siswa yang pernah Bapak Ibu terima? 1000. Sokrates bilang, kalau mau pinter nanya. Bukti kognisi itu tanya. Tapi Bapak Ibu nggak mencerminkan, nggak merangsang mereka itu bertanya. Ada? Nggak ada. Oke lanjut. Yang korban siapa? Dia, anak-anaknya. Pak itu anak orang lain. Oke. Mau anak kita kayak gitu. Nah jadi Bapak Ibu, ini refleksi akhir tahun kita semua Bapak Ibu. Jadi materi ini ibaratnya buat Bapak Ibu sendirilah. Enggak usah ibaratnya wah Pak saya harus gini-gini enggak. Tapi kita berharap anak kita sendiri memiliki guru idamannya, guru idealnya. Caranya gimana? Dengan meyakinkan, kan kita gak mungkin kita intervensi ke guru anak kita nih. Jadi kita meyakinkan bahwa kita harus menjadi guru idaman untuk anak orang lain. Allah yang akan menjaminkan anak kita mendapatkan guru-guru terbaik. Amin? Bisa? Bisa? Insya Allah. Oke. Bapak Ibu boleh di-play lagi? Oke, di pause lagi. They fund their own learning pace and give them the right material, the right coaching, and the right exercise. And they can. Oke. Bapak Ibu, ini sudah namanya adaptif. 30 anak, saya jawab nomor 1, 2, 3 benar. Nomor 4, 5 saya salah. Nomor 6-nya, grade-nya langsung turun otomatis. Supaya saya tahu, saya ada di level berapa. Jadi, aplikasinya, sistemnya itu menyesuaikan tingkat kepemahaman siswa. Ulangan anak-anak besok ya. Oke. 1 alat ukur ulangan. 20 soal pilihan ganda diukur sama. Mau dia pemahamannya tinggi, menengah, sedikit sama.
Yang mau Bapak ukur itu sebenarnya yang pengen dituju itu hasil tesnya atau keterampilan dia meningkat sih? Berarti kalau dia nggak bisa, upgrade lagi. Coba kita afirmasi, soal yang ini gimana? Oh bisa, naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi. Jadi setiap siswa, satu kurikulum. Kalau menurut dia nih. Pernah Bapak Ibu menyiapkan set pembelajaran yang berbeda untuk tiap anak di kelas? Raono waktu nih Pak. Bu, Pak. Nah, tapi dengan aplikasi bisa. Bisa dia, karena ada datanya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa sekarang. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu, dengan kecanggihan yang udah di tahun ini nih, kayak gini kecanggihannya, tahun depan Bapak Ibu kalau nggak berubah kira-kira gimana ya? Masih ada pekerjaannya? Masih? Yang nggak berubah, yang nggak upgrade, ya begitu aja. Nanti dia akan ngadu, kenapa begini hidupku ya Allah? Emang udah belajar belum sih kamu? Kata Allah kan. Allah juga sedih melihatnya. Karena semuanya dengan modal handphone doang bisa. Sekarang pilihannya Bapak Ibu mau apa enggak? Itu doang. Mau berubah apa enggak? Udah. Sisanya semua sudah gampang. Ya, saya lanjut ya. Jadi, oke lanjut dulu. Slide-nya yang ini. Yang tengah, oke ya udah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, gampangnya Bapak Ibu, coba di akhir tahun ini kalau siswanya semester depan masih sama, coba lihat analisanya. Dianalisa hasil-hasil belajar mereka. Dianalisa dulu. Sehingga nanti begitu mereka masuk, minimal kalau nggak mesti setiap siswa Bapak Ibu punya 3 kuadran. Kuadran anak-anak pintarnya dulu gitu ya, yang mahir-mahir, yang sedang-sedang, baru yang ketinggalan lah kira-kira gitu bahasanya ya. Jadi kalau kurva normal, yang mahir-mahir, nah kamu udah bisa seperti Nina. Nina, saya kasih buku-buku, referensi-referensi, latihan-latihan, project-project, supaya kamu bisa terus mengasah. Yang sedang-sedang, sini kumpul ya. Nanti malam atau setiap minggu 1 jam, 2 jam kita Zoom ya. Gitu ya. Yang kurang, kan ketinggalan, sini yuk duduk yuk satu-satu. Satu-satu kita liatin. Jadi enggak semuanya 30 itu dikasih treatment yang sama. Enggak ada waktunya Bapak Ibu. Jadi yang pintar-pintar, kita hanya intervensi sedikit, mereka sudah jalan. Yang sedang-sedang kita kasih tahu, bahkan yang pintar-pintar bisa mengcoaching lagi ke yang kuadran 1. Oke. Lalu analisanya dan umpan balik tadi ya, 1, 2, 3 udah kita lakukan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya harus apa Pak? Minimal pertama, Bapak Ibu ini dengan segala kemudahan. Saya kemarin baru balik dari Kuala Mandor B, Kuburaya, Kalimantan Barat. Di ujung di tengah rumahnya Mbak Kunti, Pontianak kan. Menerobos semua hutan sawit itu. Nanti cek di Instagram saya Irfana Steviano, YouTube Irfana Steviano, Facebook Irfana Steviano. Jangan lupa like, follow, subscribe, tekan tanda lonceng. Jadi Bapak Ibu, boro-boro Pak, Bu. Ini liburan ini anak-anaknya ngapain? Nyawit. Dari pagi sampai siang, kami nungguin. Di sekolah tuh begini aja, di sekolah. Mana si Irfan? Belum ya, belum datang ya? Iya. Ya udah kita tungguin dulu ya? Iya. Nungguin dia pulang kerja dari kebun. Nungguin. Datang. Set. Kalau dia udah bersusah payah datang ke sekolah. Terus kita, mana terlambat kamu dari tadi, saya udah nungguin dari pagi nih, gimana kamu segala macam. Apa yang akan terjadi? Udah gak kondusif. Datang,
Dari mana aja kamu? Gimana, capek ya tadi ya? Ngapain aja sih tadi? Kangen gak? Di sekolah itu ada yang nyambut kayak gitu. Kangen Pak, Bu. Apalagi sekarang krisis remaja. Dapat guru-gurunya datang ke sekolah juga. Kalau bisa nggak sekolah mah nggak sekolah aja dah. Gitu kan. Tapi ke sekolah itu karena pengen ada gurunya. Ada apa? Ada Pak Irfan. Saya mau ketemu Pak Irfan. Nah, itu PR buat Bapak Ibu. Jadi di sana saja kami datang ya kita satu-satu aja. Satu-satu kita liatin baru kita kelas umum. Jadi dari Kalbar kemarin saya langsung ke sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini mah mohon maaf contohnya saja air mandinya saja itu air teh. Warnanya warna air teh. Jadi Bapak Ibu ini zona nyaman buat Bapak Ibu semua. Kadang kalau nyaman lupa ya. Lupa perjuangan, lupa disiplin dan sebagainya. Gak apa-apa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kreativitas. Karena kalau kita sudah nyaman kreativitas kita tumpul. Tapi kalau kita tertekan kreativitasnya muncul. Maka Bapak Ibu cek lagi ini mumpung refleksi akhir tahun. Ada event kayak gini. Nanti diskusi sama teman-teman GI, guru inovatif. Tahun depan gimana nih Mas kira-kira nih. Apa yang bisa kami upgrade nih. Jadi datang ke sini tuh Bapak Ibu bukan cuma dengerin. Bapak Ibu datang ke sini tuh Allah ngasih tugas. Allah ngasih kesempatan kepada Bapak Ibu mau berubah enggak? Bapak Ibu di sini mau enggak jadi upgrade? Bapak Ibu mau enggak jadi lebih baik buat anaknya nanti? Itu tuh Bapak Ibu tuh. Kesini ya dapat snack segala macam, abaikan. Jadi kesini tuh untuk kepentingan diri Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu mumpung mereka ada nih guru inovatif nih. Ada di Jogja pula lagi. Maksimalkan, manfaatkan semuanya. Kolaborasi. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sudah banyak ceritakan pasti punya teman. Pak, kenapa rekan saya guru itu selalu diundang Pak? Kenapa dia ikut pelatihan ini Pak? Kenapa dia selalu diinin? Kira-kira apa jawabannya? Sekarang itu Bapak Ibu dari kementerian saja itu selalu ngeliatinnya portfolionya. Bukan lagi yang dikirim kepala dinas ini Pak. Yang dikirim dari sekolah ini Pak. Tapi sekarang kita udah mulai di-combine. Loh guru ini aktif loh. Guru ini aktif loh. Guru ini begitu di-searching namanya, yang keluar karyanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita masukkan nama Bapak Ibu sendiri, yang keluar apa itu? Ada nggak yang keluar tuh? Jangan sampai pinjol. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Terus sekarang karena kita tahu ketidaktahuan kita. Karena kita tahu kita paham ketidakpahaman kita. Kita harus apa? Punya mitra, punya partner, punya komunitas. Jadi memang saya mau belajar, saya nggak paham, makanya saya gabung. Sekarang ini informasi lebih awal itu yang menentukan masa depan ya. Informasi beasiswa banyak buat guru. Nah, jadi Bapak Ibu, jaringan reputasi seperti contoh para pemenang-pemenang guru inovatif ini kan karena ada portofolionya. Sekarang tadi dia udah foto-foto tuh di sini nih. Udah foto-foto kan di sini kan? Dipublish nih di medsos segala macam. Pertanyaan saya, nanti ketika Dinas Pendidikan mencari narasumber, siapa yang akan dipanggil? Yang ini pasti kan? Terus kalau kita bilang, kenapa dia yang dipanggil Pak, bukan saya? Pertanyaannya, apa portofolionya sekarang? Termasuk ke siswa. Dokter punya track record pasiennya. Cuma guru. Sekarang saya tanya Bapak Ibu udah mengajar berapa alumni? Banyak banget kali ya. Ada rekodnya. Paling siswanya ingat ya, itu guru saya. Tapi kita, siswa saya apa bukan ya? Gitu kan? Karena nggak ada sistemnya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang dengan digital ini kita bisa nih. Ada rekodnya.
Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saya tanya nih, Bapak Ibu yang sudah punya komunitas guru-gurunya, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Komunitas apa aja? Kombel? Terus? Oke, sip. Yang lain yang nggak ikut, mau ikut komunitas apa? Bola? Balap atau apa? Harus punya ya, harus punya sekarang. Pak, saya nggak ada yang cocok sama komunitas itu, bikin sendiri. Ya, kalau ngerasa nggak sesuai, nggak cocok, bikin sendiri. Emang ada yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang. Ya, bisa. Terus udah tahu nih keterampilan-keterampilan. Jadi Bapak Ibu nggak ada pilihan. Bapak Ibu saya nggak minta Bapak Ibu itu mahir teknologi, nggak perlu. Tapi jangan sampai gaptek. Itu doang. Kirim email sama dokumen PDF. Yang dikirim apa? Word. Kirim Google Drive-nya, dikirim Google Drive-nya, dikunci. Padahal itu pemilihan guru berprestasi. Terus gimana dia, saya bertahun-tahun ngikut gagal? Begitu mau dibuka gimana ceritanya? Itu keterampilan-keterampilan basic, literasi digital. Gak perlu kita tuh jadi programmer, gak usah. Asal tahu, disuruh ngirim email, buka LMS, ngumpulin. Zoom matiin, mute. Ayo di mute, kagak di mute juga itu Zoom. Aduh, amazing kan? Yang paling sering apa? Link absen, bagi dong. Yang jawab di bawah, tuh di atas. Lihat dong ke atas. Udah sering banget tuh begitu tuh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu gaptek. Udah itu aja. Jangan sampai deh. Kemarin kami memberikan beasiswa banyak, ratusan guru. Begitu kita nilai, sudah terbiasa Bu, ikutan webinar, daring, segala macam. Biasa Pak. Oh, coba kita lihat segala macam. Rata-rata pada gugur juga di situ. Padahal ini keterampilan dasar sekarang, Bapak Ibu. Keterampilan dasar. Nah, jadi Bapak Ibu udah mulai nih. Sekarang ini visi buat Bapak Ibu masing-masing. 2025 minimal PowerPoint saya nggak gaptek, Canva saya nggak gaptek, ChatGPT nggak gaptek. Sehingga saya tahu. Ya, visinya apa? Lalu, nih guru-guru nih. Itu kita kan satu mapel semua ini. Punya ibu bagus banget. Ajarin dong, bagi dong. Nanti saya share lagi nih. Saya perkaya lagi segala macam. Kolaborasi. Gitu. Jadi dikolaborasikan. Lagi inovasi-inovasinya. Makanya sering-sering di komunitas ngobrolin. Mau ngapainnya nih kita 2025 ya? Sering-sering. Nongkrong boleh, tapi ada tujuannya. Walaupun 1 jam itu 45 menitnya nguliner, 15 menit ya minimal kerja. Gitu. Ya. Terus Bapak Ibu lakukan terus bertahap dan selalu istiqomah. Komunikasi wajib. Komunikasi wajib. Ya, komunikasi wajib, pedagogi dan leadership pasti. Pak, apa yang harus saya pelajarin? Kalau sebagai guru, Bapak Ibu itu wajib belajar psikologi anak. Psikologi perkembangan. Saya bukan seorang psikolog. Gimana mau ngajar yang bagus kalau kita nggak paham tentang anak-anak? Ya? Kursus online, webinar, komunitas guru, semua ikut. Platformnya apaan aja, terserah. Dari Kemdikbud ada, dari Mitra juga ada. Bebas Bapak Ibu. Yang pasti kita aktif di sana. Nah ini dia. Pelajari lagi nih, apa sih itu game based learning? Apa itu virtual reality? Apa itu robotik yang di depan tuh? Lihat robotik yang di depan nanti Bapak Ibu. Tanya. Tapi pelajarinya gini. Jangan mindsetnya, kan gak punya robot Pak. Pakai apa Pak kita? Loh bukan, kurikulumnya Science, Teknologi, Engineering, Math, Robotik. Kita tanya. Begitu kita tanya, kita pelajari, baru
bisikin ke Allah, ya Allah mudah-mudahan sekolah saya mampu. Allah mau memampukan kalau ada ilmunya. Ilmunya nggak pernah ada, mimpi bisa ngajarin robotik. Ilmu udah ada, ikhtiar udah ada, tinggal nunggu ijabahnya. Jadi bertahap Bapak Ibu. Makanya tanya, robotik itu apa sih? Apa yang akan diajari, apa yang akan dikuasai oleh anak-anak itu? Kalau nggak ada robotik gimana? Kan gurunya bisa. Gitu-gitu ya. Jadi logikalnya itu yang jadi kunci. Nah, lagi Bapak Ibu. Evaluasi, adaptasi, membangun kemampuan dan keamanan digital. Ini beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menggunakan sebuah aplikasi. Nah, harus punya dulu. Pak, saya ini Canva saya di ranking 5. 2025 minimal saya udah jadi 7 atau 8. Jadi Bapak Ibu pilih aja, nggak mesti semua aplikasi. Pilih 5 saja untuk tahun depan. 5 saja, nggak usah banyak-banyak. 5 aja udah cukup. Minimal ceritanya bukan lagi tahun ke tahun kejadian begitu lagi. Tapi ada perkembangannya, ada penambahan skillnya. Nah ini contohnya ya, boleh di play Mas? Assalamualaikum. Saya Salsa, asisten dari Kak Irfan. Kak Irfan adalah seorang yang keren, baik hati, dan tidak sombong. Jadi saya berharap Bapak Ibu dapat belajar dengan baik. Jika ingin punya seorang asisten virtual seperti saya, maka segera hubungi Kak Irfan dengan serius. Ingat, dilarang bercanda, dilarang makan makanan yang enak sendirian, dilarang beli kopi sendirian, beliin teman-teman juga ya. Asisten virtual ini menggunakan AI. Sayangnya karena Kak Irfan pakai versi gratisan, maka hanya bisa membuat satu video berdurasi 1 menit saja. Namun tetap keren ya. Keren nggak? Seumur hidup dia menghabiskan di SD, SMP, SMA ngelihat muka kita. Bosan nggak tuh siswa? Bosan. Bolehlah diganti-ganti yang kayak gini, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, coba di play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Irfan Estiviano. Ana mutawwir teknolojia ta'allum fi guru Benirkan Dasar في بوتريستيك، وأنا أيضا متخصص في التكنولوجيا التعليمية أو ما يعرف أيضا بالشخص القادر على ابتكار أساليب جديدة في التعلم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا. أهلا وسهلا. سأقوم بإنشاء فيديو يوضح كيف يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في صنع مقاطع الفيديو بعدة لغات. Keren nggak? Siapa yang bisa menerjemahkan? Saya kasih hadiah. Lagi ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إيرفان إستيفيانو. أنا مطور تكنولوجيا التعلم في جورو Benirkan Dasar في بوتريستيك. Ada delay bentar. Boleh di play? 阿萨拉姆阿莱库姆，真主慈悲祝福降临于你们。伊尔范艾斯特法诺，我是一名基础教育教师基础开发者，科技不在布特利斯特克。我也是一名教学技术专家，或者说是能够利用技术创造学习创新的人。比如说，在某种程度上，我认为，各位先生女士，我只做这个视频是为了展示人工智能如何帮助我们制作多语言的视频。各位先生可以制作一个多语言的视频。加拿大的。Tuh, siapa lagi yang bisa terjemahin? Saya kasih hadiah langsung. Keren nggak Bapak Ibu? Percaya nggak? Percaya nggak saya bisa bahasa Arab sama Mandarin? Saya harus kursus lagi nggak? Kita play lagi ya. Kita nextnya ya, aslinya. 阿萨拉姆阿莱库姆，真主慈悲祝福降临于你们。伊尔范艾斯特法诺，我是一名基础教育。Coba di play aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Esteviano. Saya seorang pengembang teknologi pembelajaran di Guru Pendidikan Dasar. Tapi lihat perkembangannya Bapak Ibu, luar biasa nih sekarang nih. Kalau kita mau membuat suatu pembelajaran berbahasa asing lain segala sudah mudah. Inovasi dalam pembelajaran sudah dengan bisa memanfaatkan teknologi.
Jadi, Bapak Ibu, saya membuat video kali ini. Nah, ini termasuk akan juga menunjukkan contoh-contovideo bagaimana video, AI itu video bisa konten-konten video yang setelah Assalamualaikum. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba di play sedikit Halo, saja ini. teman-teman. Halo, teman-teman. Selamat datang di saluran YouTube. Selamat datang di saluran YouTube Kang Irfan. Kali ini kita akan membahas tentang Kali ini kita akan microlearning. membahas tentang microlearning. Jadi, microlearning itu Jadi, adalah pendekatan microlearning belajar itu yang adalah fokus pendekatan pada belajar penyampaian yang fokus pada penyampaian teman-teman. informasi dalam Halo, bentuk singkat teman-teman. dan mudah dicerna. Kita akan membahas Jadi Bapak Ibu, ini hanya menggunakan teks, tapi bisa dapat konten kayak gini. Bapak Ibu sibuk segala macam dengan kehidupan dan di sekolah. Gak ada waktu bikin konten, itu cerita lama. Sekarang ceritanya gimana Pak? Cukup 1 paragraf, keluarnya video kayak gini. Jadi siswa punya media pembelajaran yang didesain khusus untuk dirinya oleh gurunya sendiri. Nah, lagi sekarang kita tahu dong ada fenomena ini ya. Coba nih, Gen Z generasi strawberry. Bentar ya. Nah ini di play yang generasi ini Sekarang strawberry. ada istilah Gen Z, Gen Sekarang Alpha, ada istilah Strawberry Gen Z, Generation. Gen Alpha, Apa itu strawberry? Strawberry Strawberry Generation. itu adalah satu buah Apa itu yang strawberry? dilihat Strawberry cantik itu sekali adalah di satu luar, buah tapi yang kalau pencet sedikit dilihat aja udah rusak. cantik sekali di luar, tapi kalau pencet sedikit aja udah rusak. Anak-anak Diomelin sekarang atasan, begitu. Dulu kita kerja, diomelin atasan, besok malah dimarahin masuk atasan, dibilang bego pun, besok malah masuk lebih pagi. Tapi sekarang jangan diomelin, ditegur sedikit aja besok nggak masuk. Strawberry Generation tidak setangguh kita. Kita bukan strawberry, kita durian generation. Oh jatuh dari atas ke bawah, gebuk tetap utuh. Apakah yang jadi masalah si strawberry generation? Atau dia adalah akibat dari keadaan? Saya selalu bilang ya, anak-anak sekarang yang lembek, lebay, dan sebagainya, nggak tahan banting. Mereka adalah korban dari orang tua yang sudah lebih sejahtera, korban dari orang tua yang pendidikannya udah tinggi, korban dari orang tua yang anaknya kedikitan. Zaman kita orang tua kita anaknya 7, satu nyasar nggak apa-apa, satu hilang juga nggak apa-apa, satu nggak balik makan juga nggak apa-apa, besok kembali. Ada banyak serep. Kalau bisa sekarang anaknya 1, wah, ini kalau bisa dibungkus dengan bubble wrap. Jadi dia adalah korban dari orang tua yang sejahtera. Ke sekolah antara jalan kaki dan naik sepeda. Sekarang anak kita mau naik sepeda, jalan kaki ke sekolah. Ibunya yang larang, sediain supir. Dan Anda salahkan dia lembek. Anda bikin dia lembek. Setuju? Dulu rapot merah, takut bawa pulang. Kenapa? Orang tua pukul. Karena rapot merah, rame-rame orang tua ketemu guru, marahin guru. Dan Anda mau Anda tangguh dalam kondisi kayak gitu. Selama Anda tidak ubah cara Anda jadi lebih tough, anak Anda nggak akan tough. Karena dia adalah Nah jadi Bapak akibat Ibu, dari lesson learn-nya adalah kita butuh banyak exercise. Exercise untuk anak-anak kita. Sehingga dia resilience, ketangguhannya lebih meningkat. Gimana? Project, komunikasi, kasih sosial project, social engineering, education. Kasih karakternya, kuatin lagi segala macam. Dikasih tahu lagi. Jadi kalau nggak dirancang sama kita, masuk dalam pembelajaran, bisa begini dampaknya. Nah, anak-anak sekarang juga nih, kita lihat pekerjaan baru nih. Kita play lagi yang berikutnya. Coba di play Mas. Sekarang ada istilah Gen Z, Gen Alpha, Strawberry Generation. Nih teman-teman ayo join sama kita. Nih teman-teman ayo join sama kita. Terus sampai belakang sana. Terus sampai belakang sana. Ini juga jualan. Ini juga jualan. Ini jualan sambal. Ini hostnya kemana? Ini jualan sambal. Ini hostnya kemana? Ini juga ada yang lagi jualan. Ini juga ada yang lagi jualan. Ini juga ada yang lagi jualan. Ini ada yang jualan PlayStation. Ini ada yang jualan PlayStation ini. Ini ada yang lagi ngedance. Ini ada yang lagi ngedance. Ini juga
Ini juga. Langsung di payment kakak. Oke, di pause mas. Langsung di payment aja ya kakaknya. Langsung Nih, di check out, teman-teman, langsung ayo di payment join aja ya kakaknya. Oke Bapak Ibu, setiap toko di Pamulang tempat saya hadir itu punya jasa live streamer. Sekarang saya tanya, ini pekerjaan belajarnya di mana? Ada jurusannya nggak? Nggak ada. Tapi ilmu dasarnya apa ini? Komunikasi. Saya contohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya lagi memegang sebuah air mineral di mana kalau teman-teman minum gak bakal aus. Kulitnya bakalan licin semua kayak artis K-pop semuanya teman-teman. Dan kalau teman-teman beli hari ini itu pasti akan dapat botol kosongnya. Jadi segera teman-teman di tombol kuning di atas kanan. Ini live streamer. Orang-orang ngelamar kerjaan susah. Akhirnya ngelamar jadi pelayan. Padahal gaji live streamer, gaji bulanan ada, insentif total penjualan dapat. Gak ada yang belajar. Setiap toko sekarang wajib punya. Kita punya usaha, kita merenung kenapa saya gak laku-laku ya Allah. Cara dagangnya udah beda. Gak viral, gak laku kan. Nah, jadi ini beberapa hal komunikasi. Kalau anak-anak kita nggak kita siapkan keterampilan komunikasinya dari sekarang, kalah dia nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, termasuk generasi mager, boleh di play yang ini. Oke, di pause mas. Anaknya mah di condong catur, di dalam kamar, pakai VR, kerjanya di Singapura, gajinya per jam $. Ada nggak? Udah ada. Keterampilannya apa? Virtual reality. Ini 2025 makin masif. Kita nggak tahu itu virtual reality, nggak pernah dipakai di kelas segala macam. Begitu mau ngelamar kerjaan dan segala macamnya, udah keambil sama mereka-mereka. Sahabat-sahabat kita yang berkebutuhan, yang memiliki keterbatasan, pekerjaannya udah mulai banyak sekarang dengan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini Canva pun luar biasa nih ya. Canva ini banyak banget yang bisa kita lakukan dengan Canva Magic. Jadi Canva ini wajib. Kalau saya boleh bilang ini wajib ya. Kenapa wajib? Tadi ya, anak itu akan lebih senang mendapatkan media pembelajaran yang bukan di-download, tapi dari Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bikin. Ada kedekatan di sana. Dan kita tahu spesifikasi karakteristik siswanya seperti ini, maka kita bikin yang begini. Itu ada. Lagi, jadi Bapak Ibu saya akan tutup dengan sebuah puisi. Muncul dulu. Berhenti tak ada tempat di jalan ini, sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang maju ke muka, mereka yang menunda sejenak sekalipun pasti tergilas. Bapak Ibu, berapa ribu webinar, berapa ribu kali sesi pelatihan dan training seperti ini. Tapi Bapak Ibu tetap hadir di sini dengan kondisi yang sama. Gak ada perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Mau sukses, maunya doang. 98% gagal karena tidak melakukan 2%. 2%-nya apa? Melangkah sedikit saja. Berbuat sedikit saja. Tidak hanya kebanyakan teori. Tidak hanya sibuk dengan zona nyaman. Siapa yang jadi korban? Anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu yang menjadi korban. Ilmu sudah saya sampaikan. Estafetnya ada di Bapak Ibu. Silakan keluar dari ruangan ini dengan kondisi yang sama. Itu tanggung jawabnya di Bapak Ibu. Bayangkanlah nanti anak sendiri di rumah. Bayangkan
gimana dia? Setelah kita mengetahui informasi ini, dia akan mendapatkan guru-guru yang biasa saja. Guru-guru yang hanya merutinitas saja. Maka gimana masa depan dia? Jadi Bapak Ibu, ayo tolong. Jangan lagi dengan 1000 alasan, gak sempat, gak punya waktu. Cukup pilih satu keterampilan saja. Satu itu saja, sepanjang tahun 2025 pun sudah cukup. Gak perlu kita harus muluk-muluk menguasai banyak hal. Tetapi ada perubahan untuk diri Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hari ini, Bapak Irfan Asteviano, SPD MED, Bapak Puja Altiar, Bapak Dr. Nadi Suhirman MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Jauhar Mukhlis Salistianta SAG selaku Ketua Tim GTK Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Adip Kurniawan SPD, Ibu Marleni Herman SPT MPD, Ibu Sri Murni SPD MPD, Bapak Akbar Fajriansyah, dan Dr. Adi Wijaya SPD MA. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga materi yang luar biasa dan tentunya sangat informatif. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang baru bagi kita semua. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih lagi kepada pihak eksternal yaitu para sponsor dan juga media partner yang telah memberikan dukungannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Energi Batubara Lestari, Unit Bisnis Industri, KAF, iFrame Jogokarian, Lokalate, Yami Panda, Gembira Loka, Petra Aksesoris, Isotronic, HTku untuk Mujogja, Elegant Snack, dan The Rich Hotel. Selain itu acara ini juga tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai mitra yang telah bekerja sama. Kami ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 6 Yogyakarta, Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Mengajar, Read Aloud, Pemuda Peduli Jogja, serta media partner dan juga media liput. Kami ucapkan terima kasih kepada Republika Yogyakarta, Harian Jogja, RRI, Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, Radio Buntung FM, Radio Magenta Universitas Negeri Yogyakarta, Radioku Jogja, Yoursay.id, Star Jogja FM, Info Lowongan Guru Yogyakarta, Berita_Lomba, Infokui.id, dan Info Tenan YK. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dengan penuh antusiasme dari awal hingga akhir acara. Kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Kami berharap semangat dan pengetahuan yang telah diperoleh pada hari ini dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, serta dapat memberikan dampak positif dan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.